Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perujukan Penulisan Catatan Kaki atau Footnote. Saya Lita Oktaviani, NPM 201725000359. Dan saya Firda Esa Nabila 2017500336. Perujukan catatan kaki terdiri dari pengertian catatan kaki, fungsi catatan kaki, jenis-jenis catatan kaki, sistematika penulisan catatan kaki, contoh penulisan catatan kaki, dan contoh format daftar pustaka. Pengertian catatan kaki. Menurut KBBI, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku untuk menambah rujukan uraian dari naskah pokok. Keterangan umumnya ditulis dalam huruf yang lebih kecil dibanding dengan huruf pada naskah utama. Menurut Goris Keraf tahun 1994 halaman 143 mengemukakan bahwa catatan kaki adalah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembar di akhir bab karya ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Catatan kaki juga mengandung informasi rujukan yang ditemukan di bagian kaki tulisan dari teks karya ilmiah. Catatan kaki memiliki 5 fungsi. Yang pertama, untuk memenuhi salah satu kode etik yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah atau karya tulis. Yang kedua, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip, supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Ketiga, untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah, supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Keempat, untuk menunjukkan referensi lain, supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Dan kelima, untuk menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal oleh orang banyak. Jenis-jenis catatan kaki. Jenis-jenis catatan kaki terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu catatan kaki lengkap dan catatan kaki singkat. Catatan kaki lengkap adalah catatan kaki yang ditulis lengkap dengan menuliskan nama penulis atau pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Selanjutnya yaitu catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah catatan kaki yang singkat terdiri dari 3 macam, antara lain ibid, hopchit, dan logchit. Yang pertama ibid, di tempat yang sama dengan di atasnya. Ini menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal dari sumber yang sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya dan di atasnya, tanpa diselingi oleh sumber kutipan lainnya. Aturannya, pertama, digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian sebelumnya tanpa diselingi catatan kaki dari sumber lain. Kutipan tersebut berada tetap di atasnya dan tidak diselingi kutipan lain. Kedua, ibid tidak dipakai jika ada catatan kaki dari sumber lain yang menyelinginya. Ketiga, jika catatan yang dikutip halaman bukunya masih sama seperti kutipan sebelumnya, cukup gunakan kata ibid diikuti tanda titik. Dengan kata lain, jika terdapat 2 kutipan dari halaman buku yang sama, maka catatan kaki untuk kutipan kedua hanya menggunakan kata ibid. Yang keempat, jika yang dikutip sudah berbeda halaman, maka aturan penulisannya ibid, titik koma, halaman. Ibid ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring, dan diakhiri tanda titik. Contoh 1. Raihan Batubara, Pemimpin yang Demokratis, Jakarta, Diona, tahun 2005, halaman 55. 2. Ibid. 3. Ibid, halaman 56. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa menggunakan ibid karena merujuk kepada catatan kaki di atasnya tanpa diselingi catatan kaki lainnya. 2 ibid berarti nama pengarang, judul buku, dan halaman sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya.
3 Ibit halaman 56, berarti nama pengarang dan judul buku sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya. Hanya berbeda halamannya saja. Halaman sebelumnya 55 dan yang dikutip terakhir halaman 56. Objit ini menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal dari sumber yang sama yang telah disebut sebelumnya, namun tidak sama halamannya serta sempat diselingi oleh sumber lain. Istilah objit ditulis sesudah menyebutkan nama penulis buku sumber yang dirujuk. Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya tetapi telah diselingi sumber lain. Halaman buku yang dikutip berbeda. Penulisannya, nama pengarang, objit, nomor halaman. Jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring, dan setiap suku kata diakhiri tanda titik. Contoh dari objit. Contohnya yaitu Raihan Batubara, Pemimpin yang Demokratis, Jakarta, Diona 2005, 55. Yang kedua, Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Viro Bolio 2004, 34. Yang ketiga, Batubara, Objit 57. Menggunakan objit karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Viro Bolio 2004, 34. Penggunaan Batubara Objit 57 berarti pengarang Raihan Batubara dan bukunya Pimpinan yang Demokratis sama, hanya saja halamannya berbeda dengan catatan kaki yang pertama. Halaman sebelumnya 55 yang dikutip terakhir halaman 57. Selanjutnya, logcheat pada tempat yang telah dikutip digunakan dengan teknis yang sama dengan objit, namun dengan ketentuan bahwa halaman yang dikutip tersebut sama dengan kutipan sebelumnya. Aturannya, pertama, digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Yang kedua, halaman buku yang dikutip sama. Yang ketiga, logcheat tidak perlu memakai nomor halaman karena nomor halamannya sama dengan kutipan sebelumnya. Yang keempat, penulisannya, nama pengarang, logcheat. Yang kelima, jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Yang keenam, ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring, dan setiap suku kata diakhiri tanda titik. Contoh, 1. Raihan Batubara, Pemimpin yang Demokratis, Jakarta, Diona, tahun 2005, halaman 55. 2. Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Viro Bolio, tahun 2004, halaman 34. 3. Batubara, logcheat. Menggunakan logcheat karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu 2. Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Viro Bolio, tahun 2004, halaman 34. Penggunaan 3. Batubara, logcheat berarti pengarang Raihan Batubara, buku Pemimpin yang Demokratis, dan halamannya halaman 55 sama. Sistematika penulisan catatan kaki. Dalam menulis catatan kaki, karya ilmiah atau karya tulis, terdapat aturan sistematika yang harus dipatuhi. Di antaranya yaitu berjarak 4 spasi dari teks bacaan dan 14 karakter dari margin kiri. Lalu, ketikan catatan kaki menggunakan spasi 1. Diberikan nomor, lalu nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Jika catatan kaki lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan seterusnya diketik mengikuti margin teks biasa. Jika ada lebih dari 1 catatan kaki, maka jarak antara satu catatan dengan catatan lainnya menggunakan spasi yang sama dengan spasi teks bacaan. Jarak baris terakhir catatan kaki dengan ujung kertas bagian bawah adalah 3 cm. Keterangan yang panjang tidak boleh disambung ke halaman selanjutnya. Lebih baik memotong tulisan asli daripada memotong catatan kaki. Jika ada catatan kaki yang terletak berurutan, misalnya catatan kaki nomor 2 dan catatan kaki nomor 3, cukup ditulis dengan ibit. Jika ada catatan kaki yang sama tapi tidak berurutan, cukup ditulis dengan kata objit.
Jika ada catatan kaki yang sama, tapi sudah disisipi oleh catatan kaki yang memiliki sumber berbeda, maka cukup ditulis dengan kata logcik. Untuk keterangan tentang referensi artikel atau buku tertentu, penulisannya seperti daftar pustaka, tapi nama penulis atau pengarangnya tidak dibalik. Nomor kutipan ditulis setengah spasi lebih tinggi daripada tulisan catatan kaki. Judul buku dicetak miring jika diketik dengan komputer, tapi cukup digarisbawahi jika ditulis tangan. Kutipan atau referensi yang tidak bersumber dari buku tidak perlu dicetak miring. Diketik menggunakan tanda hubung koma, kecuali setelah kota terbit digunakan tanda titik 2. Jika ada 2 penulis atau pengarang, maka nama penulis atau pengarang ditulis semua. Jika ada lebih dari 2 penulis atau pengarang, hanya nama pengarang pertama yang ditulis. Lalu, pengarang lainnya cukup ditulis DKK atau et al. Jika kutipan bersumber dari internet, ditulis dengan nama depan dan belakang penulis, judul dokumen, nama website, alamat HTTP website, tanggal dokumen tersebut diambil atau diunduh. Penulisan catatan kaki. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari penulisan catatan kaki. Yang pertama ada catatan kaki dari buku yang terdiri dari 1 pengarang, 2 pengarang, lebih dari 3 pengarang, dan buku terjemahan. Yang kedua yaitu contoh dari e-book. 3. Catatan kaki dari jurnal. Mukhtaruddin, Ekstensi Perpustakaan dalam Lembaga Pendidikan Adabiyah, volume 15, nomor 29, Agustus 2013, halaman 111. 4. Catatan kaki dari majalah. Linus Simanjuntak, Andaikan Kolam Itu Bumi Kita, Suara Alam, nomor 9, tahun 1980, halaman 18. 5. Catatan kaki dari internet. Ervina Susilawati Claudia, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif, linknya, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif akses 6 Juni 2014. 6. Catatan kaki dari surat kabar atau koran. Media Indonesia, 20 Desember 2016, halaman 8. 7. Catatan kaki dari seminar dan loka karya. Mulyadi, Menggagas Pendidikan Islam dalam Perspektif Sirah Nabi, dipresentasikan dalam seminar Pendidikan Seks untuk Remaja, Indramayu, 10 Oktober 2014, halaman 18. 8. Catatan kaki dari skripsi, tesis disertai. Milatina Mukhtar, Efektivitas Teknologi Informasi terhadap Peningkatan Kinerja Pelayanan Arsiparis di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Aroniri 2012, halaman 27. Selanjutnya yaitu contoh format daftar pustaka. Yang pertama yaitu contoh format dari buku. Formatnya nama terakhir penulis, inisial nama pertama, tahun terbit, judul buku, informasi tambahan, kota diterbitkan, dan nama penerbit. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, buku lebih dari 1 orang, penulisan tanpa nama penulis, dan penulisan dari terjemahan. 2. Dari majalah atau koran. Format: nama terakhir penulis, inisial nama pertama, tanggal diterbitkan, judul artikel, judul periode, nomor volume, lampirkan nomor jika ada, halaman inklusif atau termasuk di dalamnya. Contoh: Herlaw, HF 1983, Fundamentals for Preparing Psychology Journal Articles, Journal of Comparative and Psychological Psychology, 55, 893 sampai 896. Henry W.A. LLL 1990, April 9, Making the Grade in Today's School Time, 135, 28 sampai 31. 3. Dari jurnal ilmiah cetak skripsi, tesis disertai. Format: nama penulis dibalik, tahun penelitian, judul penelitian, kota, dan institut atau lembaga. Contoh: Anggara, Dimas Eva, tahun 2016, sudut pandang umum dalam kanji, analisis semiotika dalam buku kanji pitografik, Jember, Universitas Jember. Selanjutnya yang keempat yaitu dokumen online. Formatnya yaitu nama lengkap penulis,
tanggal diterbitkan, judul dari karya, bulan hari pengambilan, tahun, URL lengkap. Yang kelima yaitu kamus dan ensiklopedia. Formatnya, nama terakhir penulis, inisial nama pertama, tanggal, judul artikel, judul ensiklopedia, volume halaman, kota diterbitkan, nama penerbit. Dan yang keenam yaitu jurnal ilmiah dari internet. Simpulan. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku untuk menambah rujukan uraian dari naskah pokok. Keterangan umumnya ditulis dalam huruf yang lebih kecil dibanding dengan huruf pada naskah utama. Catatan kaki terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, catatan kaki lengkap, dan kedua, catatan kaki singkat. Catatan kaki lengkap yaitu catatan kaki yang ditulis lengkap dengan menuliskan nama penulis atau pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Sedangkan catatan kaki singkat ini berupa 3 macam. Yang pertama ibid, kedua ada objek, yang ketiga ada lipstick. Ice cream